Nomor 10, rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya disetujui oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 Februari 1950 dan diresmikan pemakaiannya dalam Yo, balik lagi nih di channel Lanjut Kemana. Kali ini channel Lanjut Kemana akan membahas soal tes wawasan kebangsaan. Langsung saja, ini dia. Nomor 1, terbentuknya negara melalui adanya kelebihan dan dominasi seseorang atas orang lain. Pemahaman itu merupakan intisari dari A. Teori perjanjian, B. Teori pemerintahan, C. Teori politik, D. Teori yuridis, atau E. Teori kekuasaan. Jawabannya E. Teori kekuasaan. Pembahasannya, teori kekuasaan yang bersifat fisik, yaitu yang kuatlah yang berkuasa. Hal tersebut diambil melalui ajaran yang dianut oleh Machiavelli. Selanjutnya, nomor 2, peraturan yang dianggap sebagai suara hati manusia, aturan hidup tentang perilaku baik dan buruk berdasarkan kebenaran dan keadilan disebut A. Norma agama, B. Norma kesusilaan, C. Norma kesopanan, D. Norma keadilan, atau E. Norma hukum. Jawabannya B. Norma kesusilaan. Pembahasannya, norma kesusilaan yaitu norma atau peraturan yang dianggap sebagai suara hati manusia, aturan hidup tentang perilaku baik dan buruk berdasarkan kebenaran dan keadilan. Dari pembahasan tersebut, kita tahu jawaban nomor 2 adalah B. Selanjutnya, nomor 3, tanggal 10 Januari 1950 dibentuk panitia teknis yang ditugaskan Presiden Soekarno untuk merencanakan, merancang, dan merumuskan gambar lambang negara yang dinamakan A. Panitia 8, B. Panitia 9, C. Panitia Lencana Negara, D. Panitia Pembangunan, atau E. Panitia Lambang Negara. Jawabannya C. Panitia Lencana Negara. Ini dia pembahasannya. Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk panitia teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Negara Zonder Portofolio Sultan Hamid II yang ditugaskan Presiden Soekarno untuk merencanakan, merancang, dan merumuskan gambar lambang negara. Jadi kita tahu bahwa yang dibentuk Soekarno pada tanggal 10 Januari 1950 adalah Panitia Lencana Negara. Selanjutnya, nomor 4, dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum Rechtsstaat, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka Marktstaat. Oleh karena itu, negara dalam menjalankan aktivitasnya harus A. berdasarkan pemerintah, B. berdasarkan hukum, C. mengacu pada kebutuhan, D. merujuk pada kepentingan, atau E. menuruti keinginan penguasa. Jawabannya B. berdasarkan hukum. Pembahasannya, dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum Rechtsstaat, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka Marktstaat. Oleh karena itu, negara dalam menjalankan aktivitasnya harus berdasarkan hukum. Dari pembahasan tersebut, kita tahu jawaban nomor 4 adalah B. Selanjutnya, nomor 5, monarkisme merupakan paham di mana kerajaan merupakan sumber utama dari kesejahteraan negaranya. Negara yang menerapkan ideologi ini adalah A. Amerika Serikat, B. Australia, C. Brunei Darussalam, D. Rusia, atau E. Jerman. Jawabannya C. Brunei Darussalam. Pembahasannya, monarkisme merupakan paham di mana kerajaan merupakan sumber utama dari kesejahteraan negaranya. Saat ini masih ada banyak negara yang menganut paham monarki, diantaranya adalah Brunei Darussalam, Arab Saudi, dan lainnya. Jadi, pusat kekuasaan tertinggi adalah raja yang memerintah dan segenap keturunannya. Dari pembahasan tersebut, kita tahu jawaban nomor 5 adalah C. Selanjutnya, nomor 6, segala sesuatu permasalahan yang terjadi dan menyangkut pidana harus diselesaikan secara hukum. Hal ini sesuai dengan pasal ... UUD 1945.
A2, B3, C1, D5, atau E4? Jawabannya 1. Pembahasannya, Pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Dari pembahasan tersebut, kita tahu jawaban nomor 6 adalah C. Selanjutnya, nomor 7. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, atau E kelima? Jawabannya E kelima. Pembahasannya, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila kelima. Kita tahu isi dari sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jawaban nomor 7 adalah E. Selanjutnya, nomor 8. Judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokurit Sujun Bicho Sakai dalam bahasa Indonesia Badan Pendidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 1 Juni 1945 adalah A. Lahirnya Bangsa Indonesia, B. Kesaktian Pancasila, C. Lahirnya Pancasila, D. Pedoman Hidup Berbangsa, atau E. Falsafah Hidup Pancasila? Jawabannya C. Lahirnya Pancasila. Pembahasannya, Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junbicho Sakai dalam bahasa Indonesia Badan Pendidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI tersebut. Dari pembahasan berikut kita tahu jawaban nomor 8 adalah C. Selanjutnya, nomor 9. Secara harfiah, Pancasila itu diartikan A. 5 pedoman kebangsaan, B. dasar yang memiliki 5 unsur, C. 5 komponen penting, D. 5 unsur hidup manusia, atau E. falsafah yang memiliki 5 pedoman bernegara? Jawabannya B. Dasar yang memiliki 5 unsur. Kenapa? Ini dia pembahasannya. Secara harfiah, Pancasila itu diartikan sebagai dasar yang memiliki 5 unsur. Sehingga jawaban nomor 9 adalah B. Selanjutnya, nomor 10. Rancangan Lambang Negara karya Sultan Hamid II akhirnya disetujui oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 Februari 1950 dan diresmikan pemakaiannya dalam A. Sidang PBB, B. Konferensi Asia Afrika, C. Sidang Kabinet RIS, D. Keraton Kadriah Pontianak, atau E. Konferensi Meja Bundar? Jawabannya C. Sidang Kabinet RIS. Ini dia pembahasannya. Rancangan Lambang Negara karya Sultan Hamid II akhirnya disetujui oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 Februari 1950 dan diresmikan pemakaiannya dalam Sidang Kabinet RIS pada tanggal 11 Februari 1950. Oke, nah gimana? Ini adalah soal terakhir yang dapat kami berikan untuk kamu. Mudah-mudahan bermanfaat. Selain mengerjakan soal-soal seperti ini, kalian juga dapat mengukur kemampuan kalian melalui tryout gratis. Untuk mengetahui informasi tryout gratis lebih lanjut, silahkan kunjungi Instagram atau hubungi nomor CS yang terdapat dalam Instagram tersebut. Kali ini channel Lanjut Kemana akan menginformasikan tryout online gratis STAN di Bimbel STAN Newton Sik. Jadi pertama, kalian buka Instagram Bimbel STAN Newton 6, di follow akunnya jangan lupa. Akan ada informasi tryout. Untuk tryout gratis yang akan datang itu pada tanggal 25 Agustus 2020. Kemudian kalian bisa WhatsApp CS tryout di nomor 085770167080. Sekali lagi kalian bisa WhatsApp di nomor 085770167080. Selanjutnya akan dapat pesan balasan berupa WhatsApp mengenai link untuk mendaftar tryout gratis. Ini dia linknya. Setelah itu
melengkapi persyaratan. Setelah persyaratan lengkap, maka kirim persyaratan tersebut ke nomor CS Tryout, yaitu 085770167080. Selanjutnya, akan dapat WhatsApp balasan berupa registrasi ulang untuk mendapatkan email dan password serta klaim voucher. Setelah itu, jadi setelah kalian mengirimkan persyaratan, maka CS Tryout itu akan membalas dengan kiriman email serta password untuk klaim voucher yang bisa digunakan pada tanggal yang telah dibuat. Kalian bisa melaksanakan tryout dengan email dan password yang telah dikirimkan oleh CS Tryout. Oke, terima kasih. Itu tadi informasi tryout online gratis. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, serta tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami. Salam channel, lanjut kemana?